Kesempatan ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang laju reaksi. Materi bab 3 ini meliputi yang pertama, konsentrasi larutan yang akan dibahas pada pertemuan pertama. Kedua, konsep laju reaksi yang akan dibahas pada pertemuan kedua. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Keempat, teori tumbukan. Poin 3 dan 4 akan dipelajari pada pertemuan ketiga. Dan yang terakhir, order reaksi dan persamaan laju reaksi yang akan dibahas pada pertemuan keempat. Pendahuluannya, pernahkah Anda berpikir beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan yang pertama, mengapa makanan, misalkan daging yang disimpan dalam kulkas, berarti suhunya rendah, dapat bertahan lebih lama? Yang kedua, mengapa makanan yang dipotong-potong dapat matang lebih cepat? Yang ketiga, mengapa mencuci pakaian dengan deterjen yang lebih banyak membuat pakaian lebih bersih? Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab setelah mempelajari bab ini. Reaksi kimia berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung dengan cepat, misalkan ledakan dinamit, petasan, kembang api. Itu mungkin terjadi dalam ukuran detik. Ada juga yang berlangsung dengan lambat, misalkan perkaratan besi, mungkin membutuhkan waktu beberapa hari. Atau juga pembentukan minyak bumi dari fosil, mungkin membutuhkan jutaan tahun. Jadi lama sekali. Masuk ke pembelajaran pertama tentang konsentrasi larutan. Ini review kelas 10. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan adalah pernyataan kepekatan suatu larutan. Apabila suatu larutan pekat, berarti konsentrasinya tinggi. Sedangkan larutan encer, berarti konsentrasinya rendah. Nah, satuan konsentrasi salah satunya adalah molaritas. Molaritas rumusnya adalah mol per volume larutan. Ingat, volumenya dalam liter. Contoh soal, tentukan konsentrasi larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH, MR-nya 40, ke dalam air, sehingga diperoleh 200 ml larutan. Jawab, langkah pertama, cari dahulu molnya, yaitu gram per mr. Jadi 4 gram per mr-nya 40, jadi dapat 0,1 mol. Setelah itu baru cari molar, mol per volume. Molnya tadi udah didapat 0,1 mol, volumenya 200 ml, ingat ubah ke liter, jadi 0,2 liter. Jadi dihasilkan 0,5 molar. Contoh soal 2. Hitung massa H2SO4 yang terdapat dalam 100 ml larutan H2SO4 2 molar. Langkah pertama, cari dulu molnya. Molar kali volume. Molarnya 2 molar, volumenya 0,1. Jadi 0,2 mol. Baru cari masanya, mol kali mr. 0,2 mol kali mr-nya 98. Jadi dihasilkan 19,6 gram. Satuan konsentrasi yang lain ada persen. Nah, ada rumus hubungan antara molar dengan persen. Rumusnya adalah molar sama dengan 10 dikali persen dikali rho massa jenis per mr. Contoh soal. Berapa molar konsentrasi larutan H2SO4 98%? Jawab, gunakan rumus tadi, molar sama dengan 10 dikali persennya 98, dikali massa jenisnya 1,8, per mr-nya 98. Dihasilkan 18 molar. Berikutnya tentang pengenceran larutan. Jadi apabila kita memiliki larutan yang pekat, mau dibuat jadi encer, caranya adalah dengan menambahkan air atau diencerkan.
Gunakan rumus M1V1 sama M2V2. M1V1 itu keadaan sebelum diencerkan, berarti konsentrasi yang tinggi. M2V2 setelah diencerkan, setelah ditambah air, berarti konsentrasi rendah. Ingat, jika yang ditanya adalah volume air yang ditambahkan, berarti V2 min V1. Contoh soal. Berapa mililiter air harus dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,5 molar sehingga kemolarannya turun menjadi 0,2 molar. Berarti diencerkan. Jadi masuk rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 0,5 molar, volumenya 100 ml, M2-nya mau jadi 0,2 molar, volumenya V2, didapat V2 250 ml. Jangan lupa yang ditanya adalah volume air. Jadi volume air yang ditambahkan V2 min V1. Jadi 250 ml dikurangi 100 ml. Dihasilkan 150 ml. Yang terakhir, molaritas campuran. Jadi, apabila dua larutan yang sejenis dicampurkan, maka mau mencari molaritas campurannya adalah M1V1 tambah M2V2 per V1 tambah V2. Contoh soal, berapa molar konsentrasi larutan yang terbentuk dari campuran 200 ml HCl2 molar dengan 300 HCl1 molar? Kalau digambarkan keadaannya seperti itu, jadi tinggal masuk rumus M campuran sama dengan M1-nya 2 molar, V1-nya 200 ml, ditambah M2-nya 1 molar, V2-nya 300 ml, dibagi volume campurannya 200 tambah 300. Jadi dapat 1,4 molar. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.